Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri undangan kami, yaitu pengimbasan tentang budaya positif dan aksi nyata yang kita lakukan dalam hal memenuhi tugas sebagai guru penggerak. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari rekan kita CGP hebat Ibu Hordiana Nababan. Beliau adalah CGP rekognisi dari SMK Negeri 2 Rantau Utara Labuhan Batu. Hari ini beliau akan menyampaikan dan memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Hordiana. Mari Ibu, silakan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk sesi 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa setiap perilaku kita, termasuk perilaku anak-anak, dilatar belakangi oleh 5 kebutuhan dasar ini. Nah, ketika kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar anak kita, maka kita bisa membantu siswa kita untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu, di tangan kita masing-masing sudah ada kuesioner untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu silakan. Boleh di checklist, boleh disilang, boleh ditandai apapun gitu ya, yang menggambarkan diri Bapak Ibu gitu ya. Misalnya yang nomor 1, saya senang berteman. Kalau memang banyak kali teman kita berarti yang kelima gitu. Tapi kalau sedang-sedang saja teman kita berarti 3. Atau teman kita bisa dihitung, tapi sohib gitu, bestie gitu ya kan, bisa, tapi bisa dihitung berarti nomor 1 gitu. Kemudian nomor 2, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Kalau memang kita ramah gitu ya, begitu jumpa orang langsung bisa membuka pembicaraan berarti angka 5 gitu ya. Kalau memang kita jumpa orang baru, kalau nggak orang duluan yang ngomong sama kita, berarti kita angka 1 gitu ya. Jadi silakan sesuai dengan karakter dan kepribadian Bapak Ibu. Silakan nomor 1 sampai nomor 40. Kalau nanti di dalam pertanyaannya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terakhir, siapa yang tinggi di kelompok keempat? Bapak Ibu, di kelompok 4 ini kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Nah, bersyukurnya Bapak Ibu kita sudah dewasa, kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan cara positif. Misalnya kita suka suka karaokean gitu, mencari kesenangan, iya gitu. Tetapi anak-anak kita kadang-kadang untuk memenuhi dasar kesenangannya mereka sulit gitu. Makanya akhirnya apa? Dia suka lempari temannya di kelas, suka menjahili temannya. Nah, kita bisa membantu anak kita mengarahkan kebutuhan kesenangan ini dengan hal-hal positif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah modul di guru penggerak yang bagiannya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, gitu ya. Tentu kita semua. Tapi anak-anak kita juga di kelas ada sebenarnya yang
mengalami ini, kebutuhan dasar bertahan hidup. Terus yang kedua tadi adalah kebutuhan ingin disayangi, yang ketiga kebutuhan kekuasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Silakan Bapak Ibu ada filenya sama saya atau bisa di fotokopi. Khusus untuk anak-anak wanita kita bisa mengkelompokkan mereka berdasarkan kebutuhannya supaya kita akhirnya nanti bisa memenuhi atau mengerahkan kebandalan-kebandalan mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan hal-hal positif. Oke Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya sebenarnya ada video. Setiap perilaku siswa kita, baik juga perilaku kita, itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan dasar manusia, yang kedua bertahan hidup, yang kedua kebutuhan dasar ingin disayangi, yang ketiga kebutuhan dasar kekuasaan, yang keempat kebutuhan dasar kebebasan, dan yang kelima kebutuhan dasar kesenangan. Apa saja itu? Berikut kita akan menyaksikan penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama,
kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri,
memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ada yang kurang mengerti sama pertanyaannya, angkat tanganmu. Jangan ribut sama temanmu.
boleh ditanya sama ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan kurang jelas, silakan angkat tanganmu. Jangan tanya temanmu, jadi ribut nanti. Nomor 8. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting? Apa yang teman-teman pikir tentang saya itu penting? Contohnya seperti ini. Temanmu selalu berpikir kau itu malas. Padahal kau sebenarnya nggak malas. Itu penting samamu, itu bikin kau gelisah. Atau kalau temanmu sering bilang, egois sekali kau. Teman semejamu bilang kau egois, padahal kau sebenarnya nggak egois. Terus itu jadi pikiranmu. Kenapa ya dibilang si Naswa aku egois? Kau pikirkan terus. Sama kau tanya lagi, kenapa ya si Naswa bilang aku egois kok kayak gitu dia? Nanti sampai di rumah pun kau pikirkan, kenapa tadi si Naswa bilang aku egois ya gitu. Kalau kau sering kau pikirkan itu berarti apa yang dibilang temanmu tentangmu itu berarti penting. Ngerti? Oke, silakan lanjut. Siapa yang paling tinggi yang ini yang di atasnya 1 sampai 10? Coba angkat tangannya. Siapa yang kayak si Surya? Paling tinggi dia nomor 1 sampai 10. Coba. Selain si Surya angkat lagi. Tengok dulu masing-masing punyamu. Tengok dulu masing-masing punyamu. Yang paling tinggi nomor 1 sampai 10 ya. Ini yang paling tinggi. Bisa. Masing-masing aku siapa? Aku gini dulu. 1 sampai 10. Siapa yang paling tingginya di sini? Yang paling tinggi dari paku itu. Oke, yang paling tinggi dari bukan yang paling tinggi. Contohnya. Nah, kalau 25, 30, 15, 25 berarti yang paling tingginya 30. Tapi di nomor 2 bukan di nomor 1 gitu. Ngerti nggak Bu? Ngerti Bu. Atau yang ini? Bawah mana paling tinggi? Paling tinggi 25, 30, 25. Berarti kau di nomor 2 nanti yang paling tinggi. Kan gitu ya? Oke, sekarang angkat tangannya. Siapa yang paling tingginya di nomor 1? Angkat tangannya. Oke, stopkan. Udah? Sekarang siapa yang nomor 2-nya paling tinggi? Oke, baris sini.
Sendiri. Oke. Siapa yang di nomor 4 ini tinggi? Oke, bentuk kelompok di sana. Oke, hatikan aja. Hatikan aja. Setiap kita punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar inilah yang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Ibu harap ketika kamu sudah tahu apa kebutuhan dasarmu dan itu dasarmu untuk melakukan sesuatu, tolong kebutuhan itu, untuk memenuhi kebutuhan itu lakukan hal-hal positif. Jangan melakukannya memenuhi kebutuhan itu dengan hal-hal negatif. Contohnya, kebutuhanmu adalah kebutuhan kebebasan, gitu ya. Lakukanlah hal-hal positif untuk memenuhi kebutuhan dasarmu kebebasan. Jangan kau lakukan hal-hal negatif, misalnya kau suka melompat pagar. Nah, orang-orang seperti itu sebenarnya adalah orang-orang yang ingin kebebasan. Oke. Ketika misalnya nanti kelompok satu kebutuhannya ini, bukan berarti kau tidak butuh seperti itu. Kau butuh, cuma yang paling tinggi. Oke, selanjutnya masing-masing udah pegang ya. Coba pegang. Sekarang ibu beralih ke kelompok satu. Yang paling tinggi di kelompok satu, ya. Saya senang berteman. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Nomor 3, saya suka mengobrol lewat telepon. Kemudian saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Saya ingin orang-orang menyukai saya. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Saya lebih suka bekerja sama daripada kerja sendirian. Dan nomor 10, saya senang bertemu dengan orang-orang baru. Kalau ini 1 sampai 10 lebih tinggi kalian, berarti kalian adalah orang-orang yang suka kasih sayang, orang-orang yang ingin diterima oleh orang lain. Betul ya? Orang-orang yang butuh kasih sayang. Betul. Berarti kebutuhan dasar kalian yang paling banyak itu adalah ketika kalian diterima oleh orang lain. Betul. Tapi supaya kebutuhanmu terpenuhi, jangan lakukan hal negatif, lakukanlah hal positif. Misalnya, kau suka diterima oleh orang lain, kau nggak suka ditolak. Tapi jangan lakukan hal negatif. Misalnya, supaya kau disukai sama pacarmu, kau rela nanti dulu. Jangan paksa. Supaya kau disukai temanmu, tiap hari kau di kompasnya, ditraktir, jangan. Kebutuhan diterima, lakukan dengan hal-hal positif. Setuju? Ini kelompok sah. Surya. Oke, Surya tadi belajar apa, Nak? Di mana kami sudah memiliki masing-masing kepribadian kami yang berbeda-beda, dan kami sudah mengetahui masing-masing kebutuhan dasar. Oke, Surya tadi apa kebutuhan dasarnya? kebutuhan kami kasih sayang dan rasa ingin diterima. Oke. Selanjutnya apa yang ingin Surya lakukan ke depan dengan mengetahui kebutuhan dasar? Selanjutnya saya akan lebih membuat hal-hal yang positif ke depannya. Kasih Surya. Nisa, belajar apa hari ini? Manfaat kebutuhan dasar manusia. Oke, apa yang kamu rasakan belajar tentang kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasarnya kekuasaan. Apa yang kamu rasakan belajar ini? Oke, senang. Selanjutnya, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu sudah mengetahui kebutuhan dasar kamu sendiri? Oke, melakukan hal-hal positif. Oke, terima kasih Nisa.
Oke, Ade, belajar apa hari ini? Belajar bahasa Indonesia tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, apa yang kamu rasakan selama belajar bersama Ibu hari ini? Yang saya rasakan senang dan mengetahui masing-masing kebutuhan dasar manusia. Oke, apa kebutuhan dasar Ade Rizka? Oke, kenapa seperti apa kebutuhan dasar kesenangan itu bagi Rizka? Menunjukkan hal-hal yang positif, tentang lelucon-lelucon yang positif. Oke, makasih ya Ade. Oh Dian, jangan ditahakan. Oke, lanjut. Apa yang kamu rasakan ketika kita belajar kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar aku adalah kekuasaan. Yaitu tadi aku belajar apa, misalnya saya ingin ruang kerja atau meja saya rapi. Itu adalah kekuasaan saya karena saya adalah anak pertama. Jadi kebutuhan dasar saya adalah kekuasaan. Oke, yang kamu rasakan saat kita melakukan belajar kuis-kuis seperti ini? Ya sangat enak Bu. Nggak otak itu nggak terlalu dibawa itu. Jadi ini agak. Oke, ada selingan dalam belajar. Iya Bu. Oke, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah tahu kebutuhan dasarmu? Ya saya akan melakukan yang lebih baik lagi Bu. Mengisi kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar dengan hal yang positif. Oke, makasih nakku. Yang saya dapat setelah mempelajari atom kehidupan ini yang mengubah paradigma saya, yaitu saya banyak belajar tentang disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, bagaimana cara membuatnya, kemudian 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Setelah itu saya mengetahui bahwa bagaimana sebenarnya fungsi guru di dalam sekolah dan murid yang namanya fungsi kontrol. Kemudian saya juga mempelajari namanya segitiga restitusi. Terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini adalah senang dan bahagia karena saya mendapat pemahaman dan tentang budaya positif. Peran Among yang selama ini saya lakukan itu biasanya adalah sebagai pemberi hukuman, selanjutnya sebagai pembuat rasa bersalah, dan paling banter sebagai teman. Tetapi setelah mengikuti sesi ini, saya bertekad dan harus melaksanakan dan harus melakukan peran saya sebagai guru Among. Mengambil peran Among saya sebagai seorang manajer yang baik bagi anak didik saya. Terima kasih.